Tadi adalah etika, ya, yang telah kita sampaikan di atas adalah etika dalam hal, eee, apa namanya, dalam hal, penelitian. Sekarang kita masuk kepada survei. Di survei ini kita ada yang namanya survei online. Nah, kita sekarang masuk kepada struktur survei. Nah, yang pertama nanti ada lembar informasi. Kemudian yang selanjutnya nanti ada lembar persetujuan. Kemudian nanti baru masuk ke kuesioner itu sendiri. Setelah itu nanti adalah penutup. Nah, oke. Nah, di lembar informasi yang kami sampaikan sebelumnya itu memuat informasi terkait penelitian dan lain sebagainya. Hak dari responden dan lain sebagainya. Kemudian pada lembar persetujuan itu akan diminta mereka menjawab. Nah, lembar persetujuan akan menjawab beberapa pertanyaan terkait persetujuan. Kemudian kuesioner itu tersendiri terbagi menjadi 3 bagian yang menjadi kesatuan. Bagian pertama di sini ada 55 pertanyaan, semuanya mayoritas multiple choice. Kemudian nanti mereka ada pilihan setelah itu break. Jadi Anda ingin break ataupun lanjut. Kalau break ya tinggal saja. Jadi aplikasi atau webnya ditutup, nanti ketika responden mengklik lagi link-nya, dia kembali kepada soal terakhir atau bagian terakhir yang mereka jawab. Jadi tidak mulai dari awal lagi. Jadi mereka mungkin capek, tutup, kemudian misalkan dia sudah menyelesaikan bagian kedua, nanti dia akan kembali ke awal bagian ketiga, misalkan seperti itu. Jadi responnya sudah tersimpan secara otomatis ya, otomatis tersimpan, dan ketika diklik akan kembali lagi ke soal yang belum dijawab. Jadi tidak kembali kepada dari awal. Kemudian nanti teman-teman nanti bisa, bukan bisa ya, tapi nanti kami minta tolong teman-teman untuk melihat, mereview kuesioner. Nanti kalau jadi ada masa kita nanti untuk mereview ini. Kemudian penutup. Nah, di penutup ini selain kami sampaikan terima kasih atas partisipasi, kemudian di situ nanti ada penjelasan sedikit terkait beberapa hal informasi yang dapat diakses, termasuk menanyakan kesediaan para peserta dalam mengikuti undian atau tidak. Gitu. Kalau mereka berkenan mengikuti, mereka akan mengisi nomor HP ataupun nomor kontak seperti email ataupun nomor HP. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada menentukan responden survei. Ini hanya beberapa tips saja dari kami. Nanti teman-teman semua tentunya sudah memiliki pengalaman, dan filter yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah filter dari income. Jadi karena penelitian ini basisnya adalah perilaku memberi, jadi pastikan calon responden yang akan ditarget itu adalah mereka yang telah memiliki income. Dalam persyaratan mengikuti responden survei ini adalah persyaratannya usia minimal 18. Ya. Jadi 18 itu mungkin ada yang sudah punya income, mungkin ada yang belum. Maka filter awalnya memang 18 tahun, tapi filter selanjutnya adalah mereka yang sudah mempunyai income. Kemudian diutamakan yang punya income. Kemudian muslim tentunya ya, kemudian usia kerja, tentunya hubungannya dengan income, dan wilayah. Nah, wilayah ini ya wilayah
basis domisili teman-teman semua, karena sudah dibagi, telah kami bagi, ada wilayah Aceh, kemudian ada wilayah sampai dengan Makassar, kemudian ada wilayah Papua yang paling ujung. Berarti basisnya wilayah. Jadi teman-teman bisa mensortir, apalagi ini wilayah ini penting menjadi perhatian, karena bisa jadi kalau jika teman-teman menggunakan medsos dalam penyebaran undangan, nah itu juga perlu diperhatikan wilayah dari beberapa calon responden yang diundang. Kemudian timeline. Nah, ini yang tadi kami singgung di awal. Ada masa uji coba atau review survei online bersama tim. Ini 5 sampai 10 Juni. 5 sampai 10 Juni adalah survei uji coba, review. Apa yang dilakukan dalam masa review ini adalah masa kita teman-teman berinteraksi dengan platform survei online ini, kemudian juga berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga supaya lebih familiar dan memahami. Mengapa demikian? Karena para calon responden tersebut tentunya akan pertama kali mereka akan bertanya kepada teman-teman tim survei. Jika ada pertanyaan yang di survei tersebut yang kurang jelas, maka harapannya, goalnya atau tujuan akhir dari masa uji coba atau review ini adalah teman-teman semua dapat memahami isi ataupun makna dari setiap pertanyaan. Nah, karena pertanyaan ini awalnya didesain dengan bahasa Inggris, ini sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mungkin dalam penalihan bahasa ini ada yang kurang pas, mungkin bahasanya kurang cocok atau kurang pas. Nah, ini teman-teman bisa nanti dalam masa uji coba ini berdiskusi atau mengajukan pertanyaan via WhatsApp ataupun email kepada saya. Nanti kita coba diskusikan kira-kira apa bahasa yang pas, ataupun nanti mungkin masih ada typo, masih ada yang kurang jelas, nanti kita perjelas. Beberapa kali saya review, memang ada beberapa yang typo, kemudian ini selalu di-update. Nah, nanti masa uji coba mudah-mudahan sudah lebih fix, kemudian teman-teman nanti bisa mereview maksudnya apa dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, setelah masa review selesai, kemudian masa penyerahan dan penyebaran survei online kepada tim. Nah, nanti dalam prakteknya, dalam masa penyerahan ini akan diserahkan beberapa atribut yang dibutuhkan dalam standarisasi dari kode etik penelitian di tempat kami kepada teman-teman untuk sebagai bekal. Nah, dalam masa penyerahan ini akan disertakan link kuesioner masing-masing daerah per wilayah. Jadi untuk wilayah, misalkan wilayah Banten, linknya khusus untuk wilayah Banten. Artinya ini untuk memudahkan kami sebagai peneliti untuk mengidentifikasi kalau respon kepada link ini adalah wilayah Banten. Respon wilayah ini wilayah Jakarta. Oleh karena itu, link tersebut tidak dapat saling tukar. Nanti akan merancuhkan analisa. Jadi karena itu tadi sebisa mungkin penelitian ini tidak mencantumkan informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, maka alamat itu kita hilangkan, supaya tidak bisa diidentifikasi, bisa ditelusuri identitasnya. Satu itu. Yang kedua, link bagi setiap wilayah ini memudahkan
dari, monitoring ataupun, eee, apa namanya, pencapaian berapa respon yang sudah masuk. Jadi, nanti kita bisa share kepada teman-teman berapa respon yang sudah masuk di masing-masing wilayah. Itu, fungsi mengapa setiap wilayah disiapkan link kuesioner tersendiri. Kemudian 14 Agustus yang tahapan selanjutnya itu 2 bulan, itu adalah masa penyebaran dan pengumpulan respon dari para responden. Jadi kita beri tenggang waktu sampai 2 bulan, itu untuk masa masa respon. Kemudian bisa bisa kalau lebih dulu bisa, lebih lebih baik, tapi kita beri spare waktu, 2 bulan untuk penyelesaian, respon dari para responden. Kemudian nanti kita evaluasi, karena mungkin tiap-tiap daerah memiliki, mmm, tantangan ataupun memiliki, mungkin kendala tertentu, nanti kita bisa sesuaikan dengan apa yang dihadapi teman-teman di lapangan. Kita bisa diskusikan secara custom. Kemudian yang terakhir sampai 20 Agustus itu adalah masa penyelesaian laporan akhir, maksudnya di sini adalah administrasi, laporan akhirnya, penyelesaian laporan, misalkan ada biaya-biaya yang kita keluarkan itu, penyusunan laporannya, misalkan perlu ada tanda terima, apabila ada aktivitas transfer di situ atau kwitansi dan sebagainya, ini nanti, masa penyelesaian terakhir. Artinya tidak mesti diselesaikan di tanggal ini, tapi bisa diselesaikan dari bisa dilaporkan dari masa-masa penyebaran, misalkan sudah ada transaksi ataupun, kwitansi yang dibutuhkan, itu bisa diselesaikan lebih awal. Tapi ini hanya timeline sebagai panduan untuk penyelesaian di tugas akhir, laporan administrasi. Nah, tadi kami sempat singgung tentang perangkat survei, nanti teman-teman perlu, menyiapkan beberapa perangkat survei yang sebagian ini diantaranya kami siapkan. Pertama, alat komunikasi, ini teman-teman dapat menggunakan alat komunikasi yang sudah ada masing-masing, itu terutama email, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Kemudian kuesioner, kuesioner ini akan kami, berikan pada teman-teman, yang soft file itu adalah dalam bentuk file, kami kirim email ataupun via WhatsApp, tapi mungkin lebih lebih tersimpan di email. Kemudian hard file-nya kami mohon teman-teman juga bisa print out. Misalkan kalau membutuhkan print out, dapat di-print out. Kemudian itu untuk jaga-jaga apabila ada pertanyaan dari beberapa calon responden terkait pertanyaan nomor tertentu ya, itu bisa langsung merujuk kepada yang hard file. Kadang ada yang lebih memudahkan di hard file, membuka hard file, kadang ada yang memudahkan di soft file. Ini tergantung kebutuhan dan masing-masing teman-teman. Kemudian yang perlu juga teman-teman, siapkan itu adalah perangkat survei nomor 3 itu peta responden. Peta responden ini bayangan kami itu adalah peta responden per wilayah, sesuai dengan wilayah dan zona teman-teman sendiri masing-masing, ada yang per RT, RW, atau duku, itu, eee, terserah teman-teman mana yang lebih memungkinkan. Bisa juga peta responden itu per profesi, baik itu pedagang ataupun karyawan. Jadi misalkan ada berapa orang pedagang atau ada karyawan dan sebagainya, tergantung, jaringan yang teman-teman sudah miliki. Kemudian peta responden ini juga yang sebisa mungkin kalau bisa lebih bervariasi, artinya tidak semua karyawan, tapi juga ada pedagang ya dan sebagainya. Tidak semua pria, ada juga wanitanya. Jadi, perlu, pembagian yang cukup profesional, proporsional.
yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi itu adalah yang namanya pembagian secara zona ataupun pekerjaan atau profesi ataupun jenis kelamin. Oke, tidak mutlak, tapi itu perlu diperhatikan saja. Jadi wilayah, profesi, jenis kelamin itu perlu juga teman-teman pertimbangkan dalam menyebar survei nanti. Kemudian daftar responden. Daftar responden ini adalah untuk pelacakan atau pengecekan responden. Mana yang sudah, mana mana yang bersedia ikut, mana yang bersedia tidak. Misalkan kita mengundang seseorang, kemudian seseorang itu konfirmasi, "Oh, saya siap ikut." Nah, mungkin diberi tanda yang siap ikut, kemudian yang tidak siap itu, ya sudah tidak siap, kemudian yang siap ikut juga perlu disimpan datanya ataupun dijaga datanya untuk jika beliau itu ikut dalam undian. Nanti karena akan, dalam pembagian door prize ataupun, hadiah ini, teman-teman juga punya peran yang kami butuhkan untuk mendistribusikan ataupun menelusuri siapa ini yang menang, nomor sekian ini siapa, rumahnya di mana, atau bagaimana cara memberikan hadiahnya dan sebagainya. Nah itu, eee, fungsi dari daftar responden. Kemudian target dan evaluasi ini juga tentu yang dibutuhkan dari daftar responden. Kalau sudah mencapai target ataupun belum, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian yang nomor 5 ini kami yang siapkan, yaitu teks undangan yang intinya link survei online dan informasi singkat terkait penelitian. Jadi ada yang nomor 2, nomor 5 ini kami peneliti yang menyiapkan, ataupun nomor 1 itu sudah ada dan sudah disiapkan oleh masing-masing tim. Kemudian peta responden, daftar responden nomor 3, nomor 4 yang kiranya butuh disiapkan dan dipertimbangkan oleh masing-masing tim untuk mempersiapkannya. Oke, nah saya kira ini cukup di sini, sampai di sini, pemaparan tentang perangkat, survei.